Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuryansa Putri, NIM 2105040017. Baiklah, di sini saya buat konten digital untuk memenuhi tugas hukum dagang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang putusan jaminan fidusia. Bisa kita lihat sendiri bahwa di sini terdapat 5 putusan jaminan fidusia. Dari kelima putusan ini saya akan membahas tentang satu jaminan fidusia, yaitu putusan tentang Mahkamah Konstitusi nomor 18, Peraturan Perundang-undangan nomor 17 tahun 2019. Pada tanggal 6 Januari 2020 yang lalu, Majelis Hukum Mahkamah Konstitusi mengucapkan sebuah putusan perkara pengujian peraturan perundang-undangan, yang dimana yaitu Peraturan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Terdapat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Putusan ini mengabulkan pemohon para pemohon untuk penjelasannya yang terdapat pada pasal 15 ayat 2 beserta penjelasannya, dan ayat 3 Undang-Undang Fidusia bertentangan dengan Undang-Undang 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagaimana tafsir yang diberikan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang dimuat dalam putusan terkait. Frasa-frasa yang dimaksud yaitu yang pertama ada frasa kekuatan ekstutorial dan sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang terdapat pada pasal 15 ayat 2, dan yang kedua yaitu ada frasa cedera janji, yang ini yang terdapat pada pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Fidusia. Untuk memudahkan dalam membaca ketentuan pasal 15 ayat 2 beserta penjelasannya dan ayat 3, lebih baiknya dibacakan dengan menggunakan putusan MK Aquo. Dapat dilihat di sini yaitu ada Undang-Undang Fidusia pasal 15 ayat 2, yaitu sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya yaitu ada putusan MK nomor 18 tahun 2019 pada pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Fidusia sepanjang frasa kekuatan eksekutorial dan frasa sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji atau wan prestasi, dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia. Maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya yaitu ada pasal 15 ayat 3. Dalam pasal 15 ayat 3 ini menjelaskan apabila debitur cedera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Selanjutnya yaitu putusan MK nomor 18 tahun 2019 tentang pasal 15 ayat 3, yaitu Undang-Undang Fidusia sepanjang frasa atau cedera janji bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa adanya cedera janji dan tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur, melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur, atau atas dasarnya mempunyai hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji. Selanjutnya yaitu penjelasan pada pasal 15 ayat 2. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan kekuatan eksekutorial adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Sedangkan penjelasan putusan MK nomor 18 tahun 2019 tentang pasal 15 ayat 2, yaitu Undang-Undang Fidusia sepanjang frasa kekuasaan eksekutorial bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji, dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia.
maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam melaksanakan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya yaitu pada pasal 29 Undang-Undang Fidusia juga mengatur bahwa apabila debitur cedera janji, eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama bisa dilakukan dengan pelaksanaan detail eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 2 oleh penerima fidusia. Yang kedua bisa dilakukan dengan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum, serta mengambil pelunasannya piutang dari hasil penjualan tersebut. Yang ketiga yaitu penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia, jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tinggi yang menguntungkan para pihak. Dan juga merujuk ketentuan tersebut sebagaimana ternyata dalam huruf P, maka eksekusi terhadap barang jaminan fidusia adalah melalui cara lelang. Hal ini juga dipertegas dengan adanya ketentuan pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan nomor 27 PMK 06 tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang yang mengategorikan lelang eksekusi jaminan fidusia sebagai salah satu dari jenis lelang eksekusi, dan sebagaimana diketahui bahwa pelaksanaan jenis lelang eksekusi hanya dapat dilakukan oleh pejabat lelang kelas atas yang notabene hanya terdapat pada KPKKNL. Berdasarkan gambar dalam bagian pendahuluan, maka dapatlah dipahami bahwa putusan MK nomor 18 tahun 2019 sedikit atau banyaknya akan berimplementasikan pada proses bisnis lelang yang dilakukan oleh KPKNL. Hal ini mengingat bahwa pasal 15 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Fidusia menurut putusan MK nomor 18 tahun 2019 adalah norma yang bersifat fundamental. Sebab dari norma yang termuat dalam pasal tersebutlah terbit kekuatan eksekusi yang dapat dilaksanakan sendiri oleh pemegang jaminan fidusia atau kreditur, yang kemudian banyak menimbulkan permasalahan baik terkait dengan konstitusionalitas norma maupun implementasi yang mengatur mengenai eksekusi barang jaminan fidusia. Sedangkan salah satu cara eksekusi barang jaminan fidusia adalah melalui lelang yang pelaksanaannya hanya dapat dilakukan oleh KPKNL, sehingga dapatlah dipahami bahwa relasi berkaitan dengan putusan MK Aquo dan implikasi yang mungkin ditimbulkan bagi proses bisnis lelang yang dilaksanakan oleh KPKNL. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.